Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama kembali untuk melanjutkan kolaborasi kita. Dan kemarin kita sudah bahas tentang toharah, ya, praktek toharah, bukan tidak teori tapi langsung praktek. Kemarin kita kasih contoh di pembahasan toharah. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan rukun iman mafhumul Islam, ya. Yang pertama ya, ini as-shalah, ya, salat. Dan para ulama fikih membagi salat itu menjadi dua macam, ya. Ada salatul fardhiyah, ada salatul tatawwu'. Ada salat yang sifatnya fardhiyah, fardu, ada salat yang sifatnya tatawwu', ya. Ini berdasarkan hadis kata Nabi, ya, ketika Nabi ditanya tentang salat, ya, bahkan Nabi mengatakan fima faradallahu minas salat as-salawatul khams, ya, Allah telah memfardukan, mewajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah salat, ya, yaitu salat 5 waktu illa an tatawwa syai'an, ya, sedangkan yang sisanya adalah sifatnya sunnah, ya. Jadi salat yang fardu itu adalah salat 5 waktu, ya. Salat 5 waktu itu yaitu sebagaimana keterangan baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Salat itu diwajibkan, itu ada waktu-waktunya. Tidak boleh sembarangan kita melakukan ibadah salat, ya, karena sudah di waktunya, sudah dijadwal oleh Allah, ya, sudah ditentukan, ya. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan. Saya tidak mau bahas terkait teori-teori, kita langsung praktek saja supaya sholat kita mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Maka kita perlu berpraktek sekarang bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Kenapa sholat harus benar? Karena Nabi sendiri mewasiatkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi mengatakan seperti itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pertanyaannya, kita pernah melihat Nabi sholat itu? Tapi Nabi merintahkan sholat kalian harus seperti kalian melihat aku sholat. Artinya semaksimal mungkin sholat kita harus mengikuti contohnya Nabi. Nah, contohnya Nabi itu terkait dalam sunnah-sunnahnya beliau. Sunnah-sunnah Nabi ini ada di dalam hadis yang sudah dibukukan oleh para ulama hadis, ya. Maka kita akan mencoba untuk membahas dalam pertemuan ini bagaimana cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sholat wajibnya itu. Dari sholat sunnah banyak ragamnya. Misalnya sholat gerhana, itu caranya beda dengan sholat biasa. Sholat apalagi namanya istisqa, ya. Kemudian ada sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah, beda lagi, ada caranya beda lagi, ya. Ada lagi yang sifatnya fardu tapi sifatnya kifayah, ya, cukup dilakukan, kalaupun tidak, kalau sudah ada yang melakukan maka tidak berdosa, seperti sholat jenazah. Beda lagi cara sholat jenazah. Nah, yang kita praktekkan hari ini adalah sholat fardu yang wajib yang 5 tadi, ya, sholat subuh dan seterusnya. Nah, bagaimana pelaksanaan sholat yang sesuai dengan contoh Nabi? Kemarin saya sudah katakan, ya, bahwasanya kuncinya sholat itu adalah toharah. Kemarin toharah kita bagi menjadi 3, ya. Ada mandi untuk hadas besar, masih ingat, ya, kemarin. Kalau wudu dan tayamum sebagai pembersih dari hadas kecil. Oke, sudah. Kemarin contohnya seperti apa? Wudu yang benar dan tayamum yang benar serta mandi yang benar. Nah, kalau sudah kita terpenuhi, ya, itu namanya syarat sahnya sholat. Syarat itu artinya sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaannya tapi sifatnya di luar pelaksanaan sholat. Itu namanya syarat itu, ya. Nah, setelah kita wudu, dan syarat berikutnya adalah kita sitrul aulah, ya, menutup aurat, ya. Kalau laki-laki, ya, harus ditutup auratnya dari
pusar, ada yang mengatakan mabainus surah wa rukbataini dari pusar sampai lutut, tapi ada yang mengatakan sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Ya, saya praktekkan sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Berarti apa? Mohon maaf, hanya kemaluannya saja. Artinya ini ulama masih berbeda pendapat terkait dengan batasan aurat laki-laki. Kalau perempuan sudah disepakati gitu kan, semuanya wajib tertutup ilaha dan wahada wa asyar ila wajhihi wa kafaihi, wajah dan telapak tangan, termasuk penggunaan kalau telapak itu jadi dia termasuk boleh yang terbuka bagi perempuan ya. Makanya dalam pelaksanaan ihram bagi perempuan pun kan tidak boleh perempuan menutup wajahnya tatkala dia melakukan ibadah haji ataupun umrah ya, termasuk kufazain memakai sarung tangan nggak boleh, apalagi sarung tinju ya, jadi itulah batasan. Nah kalau laki-laki tadi sebetulnya kalau kita ambil jalan tengah ya gitu kan, sekiranya seorang laki-laki dia sholat hanya menggunakan celana saja, apa itu istilahnya boxer gitu ya, celana kayak boxer nutupin ini doang, itu secara hukum ya susah, tetapi secara adab wah ini sebenarnya sholat gitu ya, makanya ditutup ya secara sempurna ya yang rapi, karena Allah mengatakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin ya, pakai pakaian terbaik ketika kamu akan sholat di masjid ya, pakai pakaian terbaik. Artinya apakah kita layak ya dikatakan pakaian terbaik kalau kita sholat hanya pakai celana doang? Saya yakin pakai logikanya udah nggak sopan, nggak beradab ini ya, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kita pakai seperti ini, pakai pakaian yang baik ya, itu syaratnya. Kemudian prakteknya adalah ya dia sholat itu dia wajib menghadap kiblat ya, kiblat itu kemana? Nggak ada setuju ke sana ya, sarang ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya, hadapkanlah wajah kalian, maksudnya badan, karena terkadang Quran menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruh ya, ada kaidah itlaqul ba'di wa iradatu kull, menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruh. Saya kasih contoh, ketika Allah mengatakan qurimat 'alaikum maitata wad dama wa lahmal khinzir, Allah haramkan bangkai ya, darah dan daging babi. Pertanyaannya, saya nggak ada daging babi, saya kulitnya saya makan, saya tulangnya saya makan. Sama saja, maksud daging itu ada keseluruhan dari babi. Ya, ketika Allah mengatakan tadi tidak kembali wajah kalian, maksudnya adalah apa? Badan, bukan berarti wajahnya ke kiblat, badannya kemana gitu. Ya, tapi maksudnya wajah di situ ada mewakili badan. Dalam bahasa Indonesia kan sering ada kalimat seperti itu ya. Pak Andar nggak hadir hari ini, kemarin minggu kemarin Pak Andar nggak hadir ya, nggak kelihatan batang hidungnya, emang hidungnya doang kesini. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang ada dalam bahasa majazi seperti itu. Quran juga mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya ketika Allah mengatakan wajhaka itu, wajah itu bukan hanya wajah saja berkibar, tapi seluruh anggota badan. Nah, seperti itulah. Nah, ayat masih banyak juga ya mengatakan bahwasanya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa annahu al-haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Itu banyak sekali ayat yang mewajibkan kita ketika sholat menghadap ke kiblat ya, Masjidil Haram, yang sebelumnya kiblat ini mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi sejarahnya dulu ya Nabi itu beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Allah pindahkan supaya kita menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah kita qiyam itu artinya berdiri secara sempurna ya, karena memang syarat sahnya sholat kita harus berdiri, rukunnya itu harus berdiri. Bagi yang mampu berdiri, Nabi mengatakan fa'ilam tastati faqa'idan, kalau tidak sanggup berdiri maka cukup kalian duduk. Karena kondisi tertentu memang kita tidak bisa berdiri. Contoh lagi di kendaraan, itu hal yang tidak memungkinkan kita berdiri, maka kita duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, kalaupun duduk pun tidak bisa maka kalian bisa melakukan secara berbalik. Ketika kita sakit di rumah sakit dirawat, sulit untuk kita bisa berdiri ya, duduk juga sulit, bagi berdiri maka solusinya adalah berbalik, perintah dari Nabi SAW. Tapi idealnya kalau memang hukum awalnya adalah berdiri, kemudian menghadap ke kiblat,
Kemudian hendak dia bermaksud dengan niat untuk melakukan sholat. Ya, niat itu apa sih? Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluhu qalbu. Suatu perbuatan yang dibuktikan dengan suatu azam, ya, suatu maksud yang dibuktikan dengan perbuatan yang tepat itu di dalam hati. Cukup niat itu hanya di dalam hati, ya. Nah, itu memang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, setelah kita berdiri menghadap kiblat lurus, kemudian kita niat untuk sholat, maka yang pertama kata Nabi, pembuka sholat itu, ya, miftahus sholat tuhur, ya, wa tahrimuha at-takbir. Nah, kata Nabi, sholat itu diawali dengan at-takbir, maksudnya takbiratul ihram. Ya, kita lihat di sini ada dua keterangan hadis Nabi SAW terkait dengan takbiratul ihram. Ya, kita lihat, ya, hadis yang pertama, ya, Nabi mengatakan qalat Aisyah kana allati yastaftihu sholatu bitakbir, ya. Nabi memulai salatnya dengan takbir, ya. Kemudian apakah takbirnya itu berbarengan dengan mengangkat tangan? Nah, ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama takbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat tangan dilanjutkan dengan mengatakan Allahu Akbar. Jadi ucapan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh gerakan tangan. Ada yang kedua sebaliknya, gerakan tangan kemudian diikuti oleh ucapan Allahu Akbar. Dia gerakan tangan dulu, Allahu Akbar. Ada yang ketiga berbarengan, seirama dengan bacaan dan gerakan tangannya, Allahu Akbar. Nah, kita kadang nggak sadar dari mana itu, kita ikut-ikutan saja gitu kan. Nah, itu sebetulnya ada dalil-dalil, ya. Ya, di sini dalam hadis Wa'il bin Hujr ada keterangan falam makabbara wa rafa'a yadihi ma'a takbir. Nah, dalam hadis itu Nabi mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan ucapan takbirnya, Allahu Akbar. Ini hadis dari Wa'il bin Hujr, ya. Hadis yang lain mengatakan yang tadi, ya, bisa ucapan dulu, cuman hadis yang yang memang dipegang itu adalah hadis Wa'il bin Hujr. Artinya ketika Nabi sholat itu berbareng dengan ucapan takbir dengan pengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, ya. Itu dalilnya dari hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di sini. Kemudian, di mana letak tangan ketika kita sudah bertakbir? Jadi kalau sudah bertakbir, di mana letak tangan kita? Ya, artinya di sini dalil diceritakan bersedekah. Ya, kita lihat di sini masih dari Wa'il bin Hujr, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadihi hina dakhala fi sholati kabbara thumma wada'a yumna 'ala yusra. Nah, kemudian Nabi, ya, menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya. Menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana di sini letaknya lebih spesifik, masih dari hadis Wa'il bin Hujr, summa wada'a yadahu yumna 'ala dhahri kaffaihi yusra wa rusgha was-sa'i. Kemudian Nabi menyimpan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Dan ruskun ini di sini. Ini ruskun ini. Apa ini? Pergelangan. Ya, pergelangan bahasa kita, ya. Jadi gini, ya. Ruskun adalah sambungan antara kaf, ya, telapak tangan maksudnya, pergelangan tangan, ya, dan sa'id adalah bagian tangan antara ruskun dan sikut. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini. Ternyata dalam hadis itu keterangannya bisa di ruskun, ya, di Allahu Akbar. Bisa juga di sini. Di sini karena sa'id adalah bagian tangan antara ini dengan sikut. Jadi tidak di sini, berarti antara ini dan ini, berarti tengah-tengah kan? Ya. Jadi kalau ada yang soal seperti ini, nah ini perlu ditanyakan dari ini di mana? Ya, karena kalimat sa'id itu adalah di antara pergelangan dan sikut. Berarti tengah-tengah ini di mana? Sini mungkin, ya. Nah, jadi bisa di sini, bisa di sini gitu.
ya. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Kemudian setelah kita tahu meletakkannya di ruskun ataupun di sa'id, namanya ini sa'id tadi ya. Kemudian kita menempelkan di mana nih? Nah, lihat di hadis berikutnya. Ini dari Ali, ya. As-sunnah, yang termasuk sunnah yang dikata Ali, wad'ul kaffi 'ala kaffi fi sholati tahta sutr, ya. Yaitu menyimpan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ya tadi sini atau di sini, ya, di bawah pusar. Ini ada hadis seperti ini. Cuman, ya, ini di bawah pusar, anggap ini pusar, ya. Di sini kan? Nah, cuma kita lihat keterangan dari para ulama, ternyata hadis Ali ini bermasalah dari segi rawi, sehingga ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, jadi keterangan yang mengatakan di bawah ini kan pusar nih, ya. Nah, di bawah pusar di sini. Ya, sekarang kita lihat kalau di haram ada yang kayak gini juga kan? Ada. Gini. Nah, itu mungkin dari hadis Ali, tapi setelah diselidiki oleh para ulama hadis, ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, sehingga kita perlu mencari mencari hadis yang lebih sahih, ya. Nah, kemudian kita lihat hadis yang lebih sahih di sini ada dari hadis Taus, ya. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra summa yashaddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Nah, kalimat ala sadrihi itu di dadanya. Ya, ini atau seperti ini tadi kita lihat ada yang seperti ini di dadanya, karena kalimatnya mengokohkan antara kedua tangan tersebut di dadanya. Berarti bukan di bawah pusar, tapi di atas pusar, yaitu di dadanya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang di dada. Ada hadis dari tadi ya, dari Tawus, dari Halab, dan dari Wa'id bin Hujr juga, ya, di dadanya. Dan kesimpulannya yang paling benar itu adalah di dadanya, disimpan. Allahu Akbar. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang terlewat mungkin, ya. Di mana letak takbiratul ihram tersebut? Nah, takbiratul ihram itu ada dua hadis. Ada hadis yang pertama hadwa mankibaihi. Ada yang disejajarkan dengan kedua bahunya. Jadi dua tangan ini disejajarkan dengan bahu. Allahu Akbar, ya. Nah, hadis yang lain, ya, menjelaskan bahwasanya sejajarnya dengan dua daun telinganya, ya. Di sini Allahu Akbar. Maka selain dua keterangan tadi tidak ada dalilnya. Gini, ya, atau gini, tidak ada, atau gimana lah. Kita kadang melihat ada orang yang aneh-aneh gitu kan, ya. Jadi hanya dalam hadis itu hanya dari dua tempat saja, yaitu sejajar dengan bahunya atau dengan daun telinganya. Allahu Akbar, atau sejajar Allahu Akbar. Orang aneh-aneh kita lihat di masjid gitu. Dan ini menghadapnya ke kiblat, jadi bukan seperti ini. Ya, ada orang itu begini, tapi harusnya menghadap ke kiblat, ya kan? Ya, bukan di sini, bukan diginiin gitu posisinya, gitu, ya. Nah, setelah kita tahu dalil-dalilnya dari mulai mengangkat tangan, kemudian bersedekap, di mana letak sedekapnya, maka setelah itu Nabi kalau dalam hadis lain itu kan mengawali dengan iftitah, ya, Allahu Akbar. Nah, kita sekarang lihat doa iftitah ini sifatnya sunnah. Jadi kalaupun tidak dibaca memang tidak sampai merusak sholat, tapi sholatnya tetap sah. Tapi kan namanya sunnah, ya harus dimaksimalkan, kita upayakan untuk dilakukan, ya. Sekalipun tadi kalaupun tidak, maka tidak merusak status sholat itu sendiri. Ini ada yang panjang. Jadi kalau kita lihat dalam hadis iftitah ini ada 12 kalau nggak salah. Ada 12 doa. Nah, teman-teman, artinya diperbolehkan untuk memilih mana yang sekiranya mungkin lebih mudah untuk dihafal. Yang pertama ada yang hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, ini riwayat dari Muslim, ya. Ini panjang,
dari wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma anta malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bidanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi lil ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'a la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syakri laysa ilaika anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu yang pertama ya. Nanti kita kalau misalnya ada dari kalimat Allahu Akbar kabir itu tidak ada gitu kan, karena dalam hadis itu dimulai dari kalimat Allahu Akbar wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh terus sampai tadi kalimat wa atubu ilaih. Itu hadis Muslim, memanjang. Kalau mau dihafal silakan saja. Yang kedua alternatifnya hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini relatif yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang ya, yaitu dengan kalimat ketika ra'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul, apa yang dibaca oleh Nabi ketika memang di antara takbir dan mau sholat itu kan mau Al-Fatihah, maka Nabi membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqas thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Selesai. Itu yang memang kata saya tadi relatif orang-orang banyak hafal yang doa ini ya. Nah setelah kita selesai ya Allahu Akbar ya sampai misalnya innallahi wasalji wal barad, maka diperintahkan oleh Allah untuk isti'adzah, yaitu dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa harus baca isti'adzah? Karena kita membaca Quran. Karena Allah memerintahkan fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi maka diperintahkan oleh Allah untuk dibaca isti'adzah terdiri Allahu Akbar. Iftitah tuh selesai, maka kita setelah iftitah dilanjutkan membaca isti'adzah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, oke. Ini dalilnya ada isti'adzah itu ada banyak ya. Ada yang pertama yang A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nakhfihi wa nafthihi. Ini yang pertama. Ada yang paling populer yang tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga dengan subhanaka Allahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka tsumma yata'awwaz ya. Nah, tapi yang lebih pendek yang tadi ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan ya oleh Syaukani as-sunnah wal isti'adzah. Sunnahnya adalah isti'adzah qabla qira'atil rak'atil ula faqat. Jadi membaca isti'adzah itu hanya di rakaat pertama saja. Jadi tidak setiap rakaat kita baca isti'adzah. Jadi misalnya rakaat pertama beres, ya berdiri lagi rakaat kedua, nggak usah isti'adzah lagi. Karena sunnahnya hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Setelah kita beres, ya misalnya ini gerakan Allahu Akbar, kita ya iftitah ya, sudah iftitah dari isti'adzah. Kemudian kita baca basmalah. Dan ini basmalah menjadi rukun, artinya tidak dibaca basmalah salatnya nggak sah. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau kita tidak membaca apa? Ya, artinya mau tidak mau harus hafal Al-Fatihah itu. Ya, ketidak membacaan Al-Fatihah menyebabkan sholat itu tidak sah karena itu rukunnya ya. Persoalannya ada yang tidak hafal Al-Fatihah, nah itu harus dihafalkan mau tidak mau. Setelah kita hafal, idealnya sebagai seorang muslim itu maka memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Jangan sampai bacaan Al-Fatihahnya kemana-mana gitu ya, kaidah-kaidah tajwidnya tidak sesuai dan ini butuh proses belajar. Artinya memang ini idealnya. Artinya walaupun bacaan Al-Fatihah kita masih biasa-biasa, pas-pasan itu masih sah. Tapi idealnya itu diperbaiki. Mulai dari kaidah tajwid,
ya kaidah sifat wal makharijul huruf, ya karena di Al-Fatihah itu memang agak sensitif kalau bacanya. Misalnya ketika kita membaca ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu memang di kita terkadang terkesan sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, padahal itu kan sedikit berbeda, ya. Perbedaannya di huruf H-nya, karena huruf H-nya adalah sifatnya hamas. Hamas itu ya tidak seperti mengucap huruf biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim beda dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu beda tuh. Yang benar yang pertama Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah nanti nadanya mau seperti apa, yang penting ini yang dasarnya dulu, ya. Terserah mau nadanya nanti mau ke lagamnya seperti apa, itu silakan saja. Nanti yang penting bacanya benar, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Atau tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengan bacaan juga ada mengatakan seperti ini, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan keliru tuh. Karena memang dalam bahasa Arab bisa ada perubahan makna ketika kita bacanya salah. Misalnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah beda dengan Alhamdulillah, segala kehancuran untuk Allah. Jauh segala puji dan segala kehancuran. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ain itu di tengah tenggorokan, bukan keluar di hidung, ya. Ain di tenggorokan, istul halqi, ya, tenggorokan bukan di hidung. Jadi kalau masih ada yang mengucapkannya di hidung, maka keluar dari kaidah yang benar, gitu kan, berarti salah. Nah, apalagi dia mengucapkannya ain itu seperti hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, alamin Tuhan semesta alam, sama alamin Tuhan yang menyebabkan penyakit. Jawabnya ketika kita gunakan itu bunyi hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hati-hati dalam Al-Fatihah itu, ya. Kan saya katakan idealnya perbaiki bacaannya, ya. Ini memang agak butuh pengorbanan waktu, ya, latihan. Yang tidak mau ya harus dilatih, ya, cara pembacaan seperti itu. Sampai ya terkadang juga ada di Al-Fatihah kadang-kadang di masjid-masjid yang baca-baca yang seharusnya tidak qalqalah membaca qalqalah, ya. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, ya. Ada lagi yang di qalqalahin ghairil maghdubi Allah, itu tidak mantul, karena yang mantul itu hanya ba, jim, dal, to dan o, sehingga huruf ketika huruf o itu tidak mantul karena semuanya, ya. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi, itu sudah bacanya keluar dari kaidah yang sesungguhnya. Makanya hati-hati dalam pembacaan surah Al-Fatihah, ya. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, ya, ini banyak sekali, ya, maka di sini katakan kan Rasulullah tidak tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin, ucapkan amin hatta yasma'a man yalihi min as-saffil awwal, sampai terdengar, ya, sehingga orang-orang dekat dari saf pertama dapat mendengarnya. Artinya imam dan makmum juga dia mengucapkan amin, ya. Nah, apa keutamaan kalau kita baca amin ketika sholat? Di sini katakan, ya, idza qama imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Apa keutamaan kata Nabi? Fa idal malaika yaqulu amin, maka malaikat juga mengatakan amin. Ketika suatu ada malaikat yang mengaminkan di situ, ya. Wa idal imamu yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikat
ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang dia membaca amin bersamaan dengan malaikat, artinya imam dengan makmum membaca amin, kan di situ malaikat mengaminkan, maka kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Itu dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala yang dulu-dulu dosa diampuni. Ya. Padahal sepele kita hanya mengucapkan apalagi ketika sholat berjamaah, gitu kan? Ya, sholat berjamaah. Maka pendapat yang diambil oleh mayoritas itu adalah kita mendengarkan, cukup mendengarkan bacaan yang dibaca oleh imam. Jadi kita tidak ikut-ikutan baca gitu. Jadi ketika imam misalnya Allahu Akbar, ya Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak usah ikut-ikutan belakangnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan karena Allah mengatakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran maka diam dan dengarkan kata Allah. Kenapa kita harus diam dan dengarkan? Khawatir ada yang salah diperbaiki. Kalau imam baca kita baca, rentok nantinya. Imam salah kita nggak tahu imam ada kesalahan. Maka yang sunnah adalah dengarkan kata Allah. Ya itu yang harus dipahami. Ya terkadang saya kalau dari imam juga dengar sisi itu imam ngomong apa, imam baca Al-Fatihah ikut baca juga di belakangnya. Ya, misalnya kita imam Al-Fatihah dia ikut baca, saya dengarkan. Ya ketika imam baru selesai membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru kita situ itu yang sunnahnya. Artinya kita dengarkan bacaan, nggak usah ikut-ikutan baca, karena walaupun ini hadisnya ikhtilaf, itu artinya bacaan imam itu ya sudah masuk ke dalam bacaan kita, sudah ditanggung oleh imam bacaannya. Makanya kenapa dalam bab salat berjamaah imam itu selatnya harus benar-benar jadi imam, itu nggak boleh asal-asal jadi imam gitu kan, karena bacaan imam itu nanti bisa mempengaruhi ke yang belakang. Kalau bacanya nggak benar, kasihan yang belakang itu juga gitu kan. Tapi imam itu Nabi mengatakan aqra'uhum li kitabillah, yang paling bacanya bagus, hafalannya bagus, dan pemahaman dengan Al-Qur'annya juga bagus. Itu imam itu. Bukan yang usianya paling tua ya. Jadi imam. Ya setelah kita baca Al-Fatihah, maka berikutnya adalah membaca surah-surah atau ayat-ayat. Ayat apa yang silakan saja selama yang ada tertuang dalam Al-Quran. Mau Al-Baqarah silahkan. Tapi sunnahnya kalau sholat berjamaah, maka kata Nabi falyukhaffif, maka bacaannya yang ringan. Kalau kita sedang sholat berjamaah, ya ketika misalnya kita jadi imam, maka bacaan yang ringan. Fa idza shallaita wahda fasallu ma syaa, kata Nabi. Kalau kamu sholatnya ada sendirian, misalnya sholat tahajud, bangun malam jam 3:30 atau jam 4 masih cukup, sekarang kan ada 5:05 ya. Bangun jam 4 mau sholat agak sedikit panjang juga boleh kita. Saya mau ngabisin misalnya sekarang lagi al-mulk nih ya. Kalau nanti dia dihilmu wa ala kulli syai'in qadir sampai ayat ke-30 ya silakan saja sholat sendirian. Tapi kalau misalnya lagi berjamaah, lihat kondisi di belakang, kata Nabi boleh jadi ada yang dhaif, lemah ya, ada lagi yang sedang sakit, boleh jadi ada yang sedang punya keperluan. Ya kita harus bijak di situ. Jangan ketika kita sholat berjamaah ingin bacaannya kelihatan banyak, kita baca yang panjang. Ketika sholat sendiri itu triple pull yang dibacanya. Lunas, turbil falak, dan ada sedikit tambahan dengan atau ingat. Kalau sendiri, harusnya kembali yang panjang itu sholat sendiri. Ketika berjamaah sholatnya pendek saja. Cari itu yang lebih pendek, yang sekiranya lebih masuk lah. Kalau tidak ada orang yang sudah tua renta, kan kasihan, panjang-panjang kasihan mereka. Ya, tapi di sini keterangannya adalah bahwasanya membaca surah itu adalah hukumnya sunnah. Artinya sekiranya dalam sholat pun tidak dibaca surah itu, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat karena sifatnya sunnah. Silakan saja baca surah-surah yang sekiranya udah dihafal, kata Allah faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah bacaan yang kalian sekiranya lebih mudah untuk dibaca, itu lebih hafal. Yang kita baca yang nggak hafal gitu kan, ya nanti ya bacaan salah gitu kan ya. Setelah kita beres misalnya kita selesai gitu kan baca dari inna atau kalau tasawuf soal di kawan inna syani'aka huwal abtar, beres tuh. Nah maka di sini takbir untuk ruku ya, takbir yang ucapkan lagi ya, dan angkat tangan lagi Allahu Akbar ya. Nah, dari cara ruku itu di sini dikatakan Nabi itu apa? Ruku itu apa? Caranya adalah apabila hendak sholat berdiri tegak ya, apabila hendak ruku
beliau mengangkat kedua tangan. Jadi jangan gini. Ya saya mau disebutin ya. Misalnya ini sudah beres. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sudah itu masih ada. Sedangkan sunnah itu apa? Allahu akbar. Jadi angkat kedua tangan ketika mau ruku, ya. Hingga sejajar dengan dua bahunya, kemudian mengucapkan, nah ini nih, ya. Allahu akbar. Ya, ini harus lurus. Punggung ya. Nah, gitu kan. Jadi jangan gini, ya. Jangan gini, gitu kan, tapi lurus ya. Nah, sambil mengucapkan ya, di sini beliau itu doanya gitu kan. Ya, nanti kita lihat doanya di sini bahwasanya yang dibaca ketika ruku subhana rabbiyal azim ya. Itu dibaca yaitu subhana rabbiyal azim. Atau ada hadis yang lain ya mengatakan subhana rabbiyal azim salah sama rots diucapkan sebanyak 3 kali ya. Nah, ini hadis yang lainnya yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga bisa ya, tidak ada beberapa hadis ya. Setelah itu ya, setelah kita ruku maka kita tidak bangkit dari ruku ya, bangkit dari ruku dengan ucapan wa idza rafa'a rasul min ruku fa rafa'a kadzalika aidan ya, dengan ucapan sami'allahu liman hamidah. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholatnya berjamaah berarti cukup imam yang mengucapkan. Saya ini habis ruku nih ya, maka imam begitu sami'allahu liman hamidah, maka si makmum dia mengucapkan rabbana walakal hamd. Jadi si makmum itu tidak mengikuti bacaan sami'allahu liman hamidah ya. Doanya tidak atau bangkit dari ruku itu ada yang doanya ada yang panjang ya, yang rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Ada yang cukup tadi rabbana wa lakal hamdu, itu yang paling ya. Nah, di mana posisi tangan ketika kita setelah beres ruku atau setelah kita tidak ya? Sami'allahu liman hamidah. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita irsal, ya satu posisi kita seperti ini. Ada yang kembali bersedekap. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, itu sedekap ya. Dan sedekap itu. Tapi pendapat yang terkuat yang saya pilih adalah ketika posisi ingat itu maka irsal. Karena saya tidak menemukan dalil untuk membuka lagi setelah sedekap gitu. Harus ada dalil lagi ketika membuka lagi, itu tidak ditemukan. Artinya kita cukup seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Tidak seperti ini, tapi irsal tadi, irsal artinya di apa ya? Ya gitulah, tangannya biasa saja gitu. Ya. Jadi itu ya. Dan dalam hadis itu ketika kita i'tidal itu ya, ketika i'tidal itu posisi badan itu harus tegak ya, harus tegak gitu kan. Jadi jangan sampai sami'allahu liman hamidah kita tegak. Allah yang beriman hamidah. Kan ada orang dia pengen buru-buru sujud. Gitu bang, buru-buru sujud. Ya, nah ini hati-hati ya ketika karena di sini lihat. Apabila engkau bangkit dari ruku kata Nabi, fa idza rafa'ta ra'saka fa aqim sulbaka hatta tarji'a idhama ila mafasil, kata Nabi. Apabila kalian bangkit dari ruku, tegakkanlah tulang punggung kalian sehingga setiap tulang itu kembali ke posisinya masing-masing. Jadi nggak boleh kita setelah ini sami'allahu liman hamidah gitu kan, siap-siap ya buruk supaya tulang-tulangnya kembali kepada posisi semula kata Nabi ya. Jadi supaya lihat kayak gitu ya, buruk mau mana itu kan. Nah ya, setelah itu maka sujud ya. Nah, sujud ini memang ada dua hadis ya, walaupun ini dua-duanya memang perlu kajian panjang. Jadi ada yang mengatakan di sini adalah idza sajada wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, yaitu mendahulukan lututnya kemudian tangannya.
Ada hadis lain yaitu tangan dulu kemudian lutut. Yang penting jangan kepala, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Kan kita lurus ini posisi badan. Allahu bataihi ya qabla yadayhi, artinya lutut dulu ya. Tangan. Tangan kan? Nah, ada dalam riwayat ini itu tangan dulu kemudian lutut. Nah, itu bagaimana? Jadi bukan dari gini. Ya, bukan, tetapi agak sedikit gini, tapi nah, jadi bukan dari awal tangan dulu itu penafsirannya. Oh, ya, kita juga kecil kan. Oh, jadi, kalau saya lebih nyaman lutut dulu daripada tangan duluan ya. Kenyamanan, dari segi kenyamanan saya memandang ini lutut lebih kan jadi kan. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allah kan apa lutut kemudian tangan ya. Nah itu memang ada dua hadis ini yang bisa menyalahkan saudara-saudara kita yang memang mungkin pertimbangan hadis lain dia mendahulukan tangan kemudian lututnya. Memang ada hadis ya, ada hadis mengatakan seperti itu. Yang tidak ada dari atas kepalanya gitu. Ya boleh ya atau kepalanya dulu Pak. Kejadian dia nanti. Soalnya kan tangan itu posisi untuk menjaga gitu kan. Ya. Nah setelah kita tadi dari berdiri tidak boleh sujud, maka sujud ini ya ada doanya juga kan. Jadi yang subhana rabbiyal a'la ya di sini wasujudi subhana rabbiyal a'la. Ini katakan salah satu makhraj dibaca 3 kali atau ya tadi ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli gitu kan. Nah, ketika sujud mana ya bagian-bagian tubuh kita yang harus menyentuh ya. Nah, di sini katakan apabila Nabi sujud ya, Nabi ya mengenakan hidungnya ke tempat sujud, dahinya kemudian melangkahkan kedua tangannya dari dua rusuknya dan menyimpan kedua telapak tangannya bertepatan dengan dua bahunya ya. Jadi kalau sujud ini ya, kalau Nabi si hidung itu nempel ke lantai ya, ini dilangkahkan, tidak gini, dia jangan gini, jangan lagi gini, tapi dilangkahkan dahi, hidung, kedua telapak, dua ini, dan ini yang jangan lupa si telapak kaki dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan kiri ya, kalau supaya kelihatan semua. Jadi jangan seperti ini. Ya. Nah ini. Ya jadi si telapak kaki itu dihadapkan ke kiblat. Ya. Seperti itu. Ya bagi yang mampu memang seperti itu. Mungkin ada orang yang sedang sakit, memang nggak jadi masalah. Sedang sakit ya, tapi kalau dia mampu ya lakukan karena memang sunahnya seperti itu. Sambil tadi membaca dan jangan tadi merenggangkan ini melapak ini atau gini seperti anjing itu nggak boleh kan? Harus angkat kan? Nah diangkat, jadi jangan gini ya. Ada orang lihat gini gitu sahabat gitu kan ya, ininya nggak kena lagi hidung yang kiri nggak kena, hidung kena, dua telapak, dua lutut dan kaki hadapan ke kiblat yang disunahkan oleh Nabi SAW sambil berdoa. Ya, doanya 2 kali sujud ya. Nah, setelah sujud, yang memang sunnahnya itu kalau sujud itu dianjurkan banyak berdoa ketika sujud. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya, kata Nabi, aqrabu ma yakunu abdu bi rabbih bahwa sajidun. Ya, ini yang terakhir gitu kan. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud, ya. Doanya juga banyak ya, ada yang cukup dengan Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, ada juga yang Allahumma gfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni, ada juga yang Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Terserah ya mau yang mana. Dan yang terakhir ya, yang terakhir adalah tasyahud.
Ya bisa tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nah bedanya tasyahud awal dan tasyahud akhir satu, yaitu di tasyahud akhir itu tidak ada bacaan. Di tasyahud akhir itu ditambah dengan bacaan doa yang berlindung dari 4 hal. Jadi tasyahud itu apa yang dibaca? Ini at-tahiyatu lillah wassalatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin wa syahadat syahadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Setelah itu salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai terakhir fil alamin innaka hamidum majid. Tahiyat awal berdiri lagi. Tapi kalau tahiyat akhir, nah ini ada perbedaan, yaitu kata Nabi idza tasyahada ahadukum, ya, apabila kalian tasyahud di tasyahud akhir gitu kan, maka Nabi fasta'in min arba'in, kata Nabi berlindunglah kalian dari 4 hal. Jadi sebelum salam itu, jadi ketika ini duduknya kan ini ya, apa namanya, tawarruk gitu kan. Tawarruk itu artinya bagian kaki kiri masuk ya. Nah ini ya, kemudian kita sebelum salam itu kan ada doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Jadi kalau di tasyahud awal kita cukup sampai iftirash ya, dulu kan ini kan iftirash ya. Fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian kita berdiri lagi. Nah kalau di tasyahud akhir tadi setelah fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum. Salat yang benar seperti itu kira-kira gambaran ininya. Apapun kalau mau diskusi gitu kan, apakah digerak-gerakan atau tidak ya, memang ada dalil ya. Yang menggerakkan juga ada dalil, yang tidak digerakkan juga ada dalil. Jadi jangan saling dimatahkan. Karena memang ada dalil, beda ketika memang melakukan praktek yang tidak ada dalil, itu baru yang salah. Tapi kalau selama kenapa sih dia gini-gini, ya memang ada dalilnya. Ya dari mulai dihujat. Ini ada dalilnya juga, tidak digerak-gerakan ada dalil. Ini pilihan saja, tergantung cara pandang kita menilai hadis itu. Ya mau digerak-gerakan ataupun tidak digerak-gerakan. Ya Allah a'lam bishawab. Itu mungkin ya sekilas tentang praktek sholatnya Nabi, karena kajian ini hanya menjelaskan prakteknya langsung, tidak kita membahas dalil-dalil fikih secara ini cukup lama lah kalau kita ini pendapatnya ini dalilnya ini gimana pendapat ini dalilnya ini. Malah ini di tadi saja yang tangan dulu atau lutut dulu gitu kan, itu bisa panjang ya dalilnya, ada penguatnya ini harusnya kritiknya ini panjang ya. Sudah ambil. Kalau saya lebih nyamannya adalah ketika lutut, karena memang posisi kita lebih nyaman. Walaupun kita tidak menyatakan ada saudara kita ya ini. Yang untuk juga tahiyat akhir kalau yang 2 rakaat iftirash atau tawarruk ya. Ini iftirash kayak gini, kayak sholat subuh. Ini atau harus kayak gini. Nah, ini kan panjang juga. Saya mengatakan harus gini harusnya. Mengatakan pokoknya mengatakan tawarruk, ini panjang lagi. Ya intinya kalau yang disepakati adalah yang tawarruk. Artinya yang 2 rakaat itu setiap rakaat akhir kata para ulama maka duduknya adalah tawarruk. Ya, bukan soal itu yang bisa saya sampaikan ya. Tidak ada pertanyaan kayaknya sudah jam setengah panas sudah beres ya. Saya akhiri dengan kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, qul qawli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.